Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Infora akan mempresentasikan mengenai progres proyek kami. Tim kami beranggotakan dari saya sendiri yaitu Rahmat Ibrahim Pratmoko, dengan teman saya yaitu Muhammad Awal Sakwan dan Daan Nabil Arosa. Yang pertama akan kami presentasikan yaitu user requirement. Di sini ada beberapa modul, yaitu yang pertama adalah autentikasi. Fungsi utamanya adalah akses akun. Nanti pengguna dapat melakukan registrasi, login, dan dapat dengan validasi data. Yang kedua, reservasi. Fungsi utamanya yaitu cek ketersediaan. Pengguna dapat mencari meja kosong berdasarkan tanggal, jam, dan jumlah orang. Yang ketiga adalah reservasi, namun berbeda fungsi utama yaitu booking meja. Pengguna dapat memilih nomor meja spesifik, isi catatan khusus, dan konfirmasi pesanan. Selanjutnya adalah beranda. Fungsi utamanya yaitu status aktif. Pengguna dapat memantau reservasi yang sedang berlangsung atau datang langsung di dashboard. Selanjutnya adalah modul riwayat. Fungsi utamanya log dan filter. Pengguna dapat melihat seluruh riwayat dan memfilternya, seperti confirm, pending, atau cancel. Yang terakhir adalah profile. Fungsi utamanya adalah info dan navigasi. Pengguna dapat melihat info profile dan berpindah menu via navigasi di bawah. Selanjutnya di sini ada software arsitektur desain. Yang pertama itu di sini ada UI layer, yaitu berisi activity atau fragment yang digunakan. Yaitu tugasnya hanya menampilkan data dan mengambil pengguna. Kemudian ada presentation layer atau MVVM. Di sini yang pertama ada view model, yaitu menjembatani UI dengan domain, lalu menyimpan state dan memanggil use case. Kemudian ada UI state yang dibutuhkan UI seperti loading, data meja, dan status reservasi. Kemudian ada adapters yang yaitu untuk menampilkan list atau daftar meja, riwayat, dan lain-lain. Kemudian ada navigation, yaitu mengatur perpindahan antar layar. Kemudian ada domain layer atau business logic. Di sini pertama ada use case, yaitu logika utama aplikasi, contoh create dan cancel reservation. Kemudian ada domain models, yaitu object murni seperti reservation dan user. Kemudian ada repository interface, yaitu abstraksi untuk akses data dan domain tidak tahu data berasal dari API atau database lokal. Kemudian ada business rules, yaitu aturan bisnis seperti validasi waktu, cek kapasitas meja, dan tidak boleh double booking. Kemudian ada data layer, yaitu yang pertama ada repository implementation, menghubungkan use case dengan data nyata atau API, room, dan cache. Kemudian ada remote data source, yaitu mengambil data dari server via retrofit atau HTTP. Lalu ada local data source, yaitu roomdb untuk penyimpanan offline. Yang terakhir ada charge of preference, search ref atau data store untuk token dan data ringan. Selanjutnya ada external data layer. Di sini ada REST API server, Firebase service, FCM, dan email service. Next. Di sini untuk infrastruktur desainnya, yang pertama kami menggunakan bahasa Kotlin, lalu ada Firebase service yang kami gunakan itu ada Firebase hosting, Cloud Firestore, dan Firebase authentication. Lalu untuk arsitektur komponennya ada view model, live data, dan navigation. Dan untuk aplikasi yang digunakan itu adalah Android Studio. Next. Baik. Untuk ERD di sini yang pertama ada di kiri atas ini ada user dengan atribut. Yang pertama itu ada user ID yaitu sebagai primary key, lalu ada name, email, phone number, dan role yang bertipe string. Untuk selanjutnya di sini ada table atau meja. Di sini memiliki table ID sebagai primary key, lalu ada selanjutnya ada table number, capacity, dan is available. Dan untuk yang ketiga di sini ada reservation. Di sini ada reservation ID sebagai primary key, ada user ID sebagai foreign key, table ID sebagai foreign key, lalu ada restoran ID, restoran name, table number, person, date, time, timestamp, status, dan juga special request. Dan yang keempat di sini ada bucket slot, di sini ada date, table ID, time, sama user ID. Untuk relasinya pertama di sini dari user ke reservation nih ada relasi max one to many, lalu dari reservation dari table ke reservation tuh relasinya bernama is
is reserved by to one to many juga, dan dari table ke bookcode slot tuh memiliki relasi hash yaitu one to many, serta dari user ke bookcode slot tuh relasinya bernama books yaitu juga one to many. Oke, next. Jadi selanjutnya di sini ada DFD yang di sini tuh entitas eksternalnya tuh user yang sebagai aktor luar yang berinteraksi dengan sistem. Di sini user bisa menjadi sumber data ataupun input ataupun menjadi output juga. Di sistem kami ini proses utamanya si user ini dapat melakukan verifikasi password saat login, mengecek apakah meja X kosong pada jam Y, menyimpan data reservasi baru ke database, serta mengambil data riwayat pesanan. Lalu tadi si user nih bisa melakukan alur data masuk ya, ataupun input. Input yang pertama yaitu data registrasi. Jadi saat pengguna mendaftar tuh jadi mereka memasukkan beberapa data-data mereka. Lalu data login, mereka memasukkan si usernya memasukkan email dan password untuk ke dalam sistem. Lalu saat mencari data pencarian meja yaitu pengguna memasukkan parameter seperti tanggal, jam, dan jumlah orang agar menemukan meja dari sistemnya. Terus ada data reservasi, jadi pengguna ini mengirimkan reservasi ID beserta catatan khusus untuk ke sistem. Serta request logout nanti jadi kalau pengguna sudah selesai menggunakan bisa mengakhiri sesi penggunaan. Lalu untuk outputnya di sini dari sistem tuh menampilkan kepada user yaitu yang pertama tuh informasi validasi dan profil user. Jadi si sistem tuh memberikan respon apakah login berhasil atau tidak. Jika berhasil nanti data profil akan ditampilkan di tampilan user, lalu ada informasi meja tersedia, lalu ada konfirmasi dan status reservasi. Yang terakhir juga ada data riwayat reservasi yang akan ditampilkan kepada user. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah mockup desain dari kami. Nah, dari yang tampilan dari sebelah kiri yang pertama itu adalah tampilan untuk login. Nah, aplikasi kami nanti user akan diperintahkan untuk memasukkan email dan password baru bisa masuk. Nanti setelah tampilan tersebut akan muncul tampilan beranda yaitu tampilan di berikutnya. Itu ada beranda tampilan aplikasi kami. Nanti di sana akan ada informasi mengenai aplikasi. Nanti juga akan ada informasi mengenai restorannya atau warung biru. Nanti di sana kita langsung bisa membuat reservasi dan akan tombol buat reservasi. Dan juga nanti akan ada tombol untuk riwayat dan profile. Tampilan selanjutnya adalah tampilan saat membuat reservasi. Di sini pengguna akan disuruh untuk memasukkan tanggal, waktu, dan jumlah orang. Nanti jumlah orangnya akan menentukan meja mana yang bisa direservasi. Selanjutnya adalah tampilan untuk memilih meja, memilih meja. Misalnya tadi kita memasukkan jumlah orang yang ada 2 orang, maka yang ditampilkan adalah meja yang bisa yang bisa digunakan oleh 2 orang. Di sini akan terlihat hanya ada dua orang atau kurang. Jadi tidak bisa yang selebihnya. Selanjutnya adalah tampilan konfirmasi reservasi. Di sini akan menampilkan detail-detail dari yang tadi kita melakukan reservasi. Ditambah nanti akan ada catatan tambahan. Jadi misal user ingin menggunakan akan menambahkan catatan bisa di situ. Selanjutnya konfirmasi reservasi. Tampilan selanjutnya adalah tampilan saat reservasi berhasil. Nanti akan ditampilkan kode reservasinya. Nanti juga akan ada tombol untuk melihat detail reservasi dan kembali ke home. Tampilan selanjutnya adalah riwayat reservasi. Di sini riwayat reservasi hanya akan muncul setelah user melakukan reservasi, entah itu selesai atau dibatalkan. Tampilan selanjutnya tampilan profile. Di sini tampilan profilnya akan menunjukkan isi info dari profil kami, dari pengguna, dari email, nomor HP, sampai ke bisa edit profile. Di sini juga bakal user dapat melakukan logout. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf dalam melakukan presentasi ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.